Saya tak sengaja mendengar rencana ibu tiri dan putrinya. Aku menangkap dan menggoda kamu dengan rayuan. Memegang erat hati Song Senyan. Kami ibu dan anak makan dari orang lain dengan kemampuan kami. Keesokan harinya, putrinya mengetuk pintuku. Dia hanya mengenakan kemeja putih longgar. Pakaian di bahu kiri tergelincir. Tersenyum malu-malu. Kakak, shower gel yang mana ya? Saat pertama kali bertemu ibu tiri, aku sudah merasa dia bukan wanita baik, muda dan cantik, memesona, masih membawa seorang putri yang hampir dewasa. Asalnya jelas rendah, tapi dengan mulut manis yang bisa membujuk dan kemampuan memasak tingkat 1. Membuat ayahku tergila-gila. Kurang dari setengah tahun. Membuat ayahku rela membawa dia pulang. Dan dengan sungguh-sungguh mengumumkan kabar gembira antara dia dan ibu tiri. Apakah kamu setuju atau tidak? Aku akan menikah dengan ibu tirimu. Sebenarnya kupikir ibu tiri adalah orang yang tidak bisa menyembunyikan sesuatu. Setelah mendapat bukti dari ayahku, dia pasti tidak sabar untuk pamer di depan anak kandung istri pertama. Menyatakan posisinya. Tapi tak kusangka dia punya langkah lebih cerdas. Saat melihatku, mata itu bahkan bersinar terang. Memuji seolah nyata seolah palsu. Ini pasti Xiaoyan, ya kan? Orang aslinya jauh lebih tampan 100 kali dibandingkan foto. Benar-benar pria yang sangat-sangat tampan. Aku hanya tersenyum ringan. Diam-diam menundukkan pandangan sambil minum teh. Dengan sengaja berkata, Bibi Ning, ayahku sudah menyerahkan seluruh harta keluarga Ming kepadaku. Kamu tahu, kamu masih muda sekali. Mengikuti wanita itu, seorang pria tua hampir berumur 50 tahun. Apakah dia tidak merasa dirugikan? Ibu tiri terdiam sejenak. Sepertinya tidak menyangka aku akan berkata seperti itu. Setelah agak lama, dia mengangguk dengan penuh pemikiran. Kamu benar. Pria tua tidak berharga. Xiaoyan, kamulah yang menjadi tongkat emas yang berkilau. Kalimat pujian. Siapa yang tidak bisa berkata begitu? Mungkin rencana selanjutnya adalah menggunakan berbagai alasan untuk membujuk ayahku. Mengambil kembali kekuasaanku. Misalnya mempunyai anak laki-laki. Aku sendiri membayangkan sebuah drama perjuangan di istana. Tidak pernah terbayangkan. Ibu tiri ternyata unik dan berbeda. Berdiri sendiri dengan caranya sendiri. Hampir membuatku terkejut. Dia memanfaatkan ayahku yang tidak ada di rumah. Memakai rok pendek ketat berleher rendah dari lemari bajunya. Memegang sebuah gelas. Jangan ketuk pintu ruang belajar. Saat dia membungkuk, terlihat setumpuk darah di dadanya. Bersandar di telingaku. Dengan suara manja bertanya padaku. Xiaoyan, kamu suka kakak tetangga atau wanita yang menggoda? Aku merasakan getaran di seluruh tubuh. Hatiku merasa heran. Ini seperti ingin mendapat perhatian ayah dan anak sekaligus. Begitu pikiran itu muncul, bulu kuduk di lenganku langsung berdiri. Aroma manis yang harum dari tubuhnya, mengikuti hembusan nafasnya dan sampai ke hidungku. Membuatku bingung. Aku menutup mataku sebentar. Dingin memberitahuku hanya suka gadis kecil yang lembut dan imut. Tidak tertarik dengan wanita tua. Ibu tiri tidak merasa kecewa atau marah karena penolakanku yang terus terang. Sebaliknya mengangguk setuju. Xiaoyan, kamu akan memimpin sebuah perusahaan besar. Memang perlu seorang istri bijaksana untuk mengurus rumah tangga. Dalam sekejap, dia seperti mendapat pencerahan besar. Menyadari semuanya dengan jelas. Dengan manis menepuk bahuku dan berkata, dapur bibimu sangat enak. Ayahmu menikah denganku karena hal itu. Xiaoyan, cobalah sup ini, apakah cocok dengan seleramu? Jika kamu suka, aku akan memasak setiap hari dan mengantar ke kantormu. Antusiasme yang tiba-tiba, nyaris membuatku kewalahan, tapi dengan tatapan penuh harapan darinya. Aku tetap meminum satu teguk. Hanya dari satu teguk itu aku sangat terpesona. Aroma segar sup meledak di lidahku, melimpah ke seluruh mulut. Bahkan ekspresiku pun menjadi rileks. Melihat ibu sambung tersenyum lebar. Dengan bahagia pergi. Asal dia tidak menghalangi aku mewarisi kekayaan keluarga yang berlimpah. Melihat keahlian memasaknya yang luar biasa. Aku tidak keberatan membuat hidupnya lebih nyaman. Kupikir godaan ini berakhir di sini. Tapi aku tidak menyangka. Ibu sambung demi mempertahankan posisinya. Tak segan mengorbankan putrinya yang baru kuliah. Saat aku turun ke bawah untuk minum air. Tiba-tiba mendengar rencana ibu dan anak itu.
Ibu sambung terlihat antusias sambil membuat gerakan. Seolah-olah masa depan yang indah ada di depan mata. Pasti ada warisan genetiknya. Mulai sekarang, kamu harus manfaatkan ilmu yang dipelajari. Segera mendekati Xiaoyan, yang tinggi dan berpengaruh. Lalu aku menangkap peluangmu menggoda kami ibu dan anak untuk menyerang dari dua sisi. Kerjasama dari dalam dan luar. Memegang erat hati Xiaoyan di telapak tangan. Liu Ruyan ragu-ragu mengangkat kepala. Dalam nada suaranya penuh ketidakpastian. Ibu, bukankah Paman Ming sudah bilang, akan menikah denganmu? Mengapa masih harus melakukan hal yang tidak perlu? Ibu tiri membalikkan matanya. Dengan rasa jijik yang tak tertahankan. Bodoh. Sekarang yang memegang kekuasaan di keluarga Ming adalah Xiaoyan. Menjalin hubungan baik dengannya lebih penting daripada apapun. Tetapi dalam ucapan Liu Ruyan masih ada keraguan. Ibu tiri dengan tidak sabar bertanya. Apa kamu tidak menyukai kakak Xiaoyan? Begitu kata-kata itu keluar. Ruang tamu yang remang-remang. Morty terdiam dalam kesunyian. Berdiam diri cukup lama. Liu Ruyan mendengar suara yang hampir tidak terdengar baru saja terdengar pelan. Suka. Seolah sebuah guntur berat meledak keras di atas kepalaku. Semua suara di sekitar hilang. Di telingaku hanya terdengar berulang-ulang kalimat Liu Ruyan itu, suka. Sepanjang malam aku berguling-guling susah tidur. Berulang kali menebak niat ibu tiri. Apakah ia ingin agar rezeki tetap di dalam keluarga sendiri? Tidak mengalir keluar. Membawa sekeluarga naik pangkat bersama-sama. Jika memang begitu, apa aku harus setengah terpaksa menerima atau menolak dengan tegas? Lagi pula Liu Ruyan tumbuh sesuai selera estetikaku hal seperti ini. Saling setuju juga tidaklah buruk sebagai kisah yang indah. Terus bimbang sampai tengah malam. Aku akhirnya tertidur dengan setengah sadar. Awalnya kukira akan bermimpi indah penuh warna asmara. Namun yang kualami adalah ibuku marah hingga menendang penutup peti mati. Menarik telingaku sambil memarahiku. Belajar apa sih yang tidak baik? Ayahmu yang terpilih itu orang tua itu. Sapi tua makan rumput muda. Aku memeluk kepala dan melarikan diri sambil berteriak tidak bersalah. Dia tidak mau mendengarkan penjelasanku. Mengacungkan tongkat mengejarku sepanjang 3 blok jalan. Klang. Aku terbangun oleh suara ribut dan baru sadar. Suara ibuku memukulku dalam mimpi sebenarnya adalah suara ketukan pintu di dunia nyata. Tanpa sadar amarahku meningkat. Dengan marah berkata, dasar kamu. Detik berikutnya semua suaraku terpotong di tenggorokan. Ketika melihat jelas adegan di luar pintu, aku terdiam kaku di tempat. Liu Ruyan. Saat itu dia hanya mengenakan kemeja putih longgar. Kancing kerahnya tidak terpasang. Dada terawang setengah terbuka. Bahunya sebelah kiri. Pakaian melorot. Menunjukkan warna kulit yang putih bersih. Malah, dia masih mempertahankan gerakan mengetuk pintu. Dengan pandangan yang murni menatapku. Dengan nada menyesal berkata, kakak maafkan aku. Apakah aku mengganggu tidurmu? Sungguh salahku. Aku mengomel sebentar. Dengan kuat menutup pintu. Mengusap rambut dengan kedua tangan. Dalam pikiranku berulang kali muncul kaki panjang putih memukau dari Liu Ruyan. Pandanganku sejajar dengan tulang selangka yang indah dan leher panjangnya. Setelah susah payah berhenti. Dengan pikiranmu yang lagi. Pada saat ini. Muncul seperti mata air yang memancar. Aku menarik napas dalam-dalam. Memaksa diri agar tetap tenang. Setelah mengenakan jaket. Membuka pintu lagi. Mau mencari aku kenapa? Liu Ruyan jahil menjulurkan lidahnya. Tersenyum malu-malu. Kakak, shower gel yang mana ya? Sepertinya takut aku menolak. Dia mengajukan pertanyaan yang bodoh. Tapi dia tak percaya diri menambahkan satu kalimat. Di atasnya semuanya bahasa Prancis. Aku tidak mengerti. Sialan. Ternyata gara-gara hal sepele ini menggangguku. Tapi aku tetap pergi ke lemari kamar mandi mencari shower gel. Memberikannya pada dia. Wajah Liu Ruyan memerah akibat uap panas dari kamar mandi. Bagian ujung matanya tampak semakin mempesona. Dia memanggilku, kakak, dengan nada ringan. Jantungku seketika seperti terlewat setengah detak. Hati ini terasa dipanggil oleh suara, kakak itu. Suasana mesra diam-diam tumbuh di antara kami. Aku tiba-tiba merasa sekarang saatnya melakukan sesuatu. Liu Ruyan tetap menatapku dengan mata polos dan tanpa dosa itu. Seperti seekor kelinci kecil yang menggoda. Aku tak bisa menahan menelan ludah.
Tanpa sadar aku meraih kerah bajunya. Ingin membuka beberapa kancing terakhir pada kemejanya. Melihat apa pemandangan menggoda di dalamnya. Gadis itu menundukkan kelopak matanya. Bulu matanya yang tebal melemparkan bayangan di bawah mata. Dia juga tidak melawan. Membiarkan aku mengatur segalanya. Tapi saat kancing pertama terbuka, aku seolah melihat wajah mengerikan ibuku. Dia marah dan mengumpat. Kenapa kamu seperti ayahmu yang bangsat itu? Semua hanya orang tua-tua yang nakal. Membuat hatiku berdebar-debar. Gerakan membuka kancing terhenti di tengah jalan. Pipi terasa panas. Hatiku penuh penyesalan dan ketakutan setelah percobaan kejahatan gagal. Hampir saja merusak bunga negeri. Liu Ruyan berkedip. Bingung bertanya apa yang terjadi dengan kakakku. Kamu terlalu kecil. Ah ya, bukan soal umur. Dalam kekacauan, aku berkata tanpa pikir panjang. Pokoknya kamu terlalu kecil. Tidak bisa memuaskanku. Setelah kata-kata itu keluar, Liu Ruyan seperti terkena petir. Dia terpaku menunduk melihat dadanya. Lalu menatapku dengan kosong. Zhang Chun membantah pelan. Aku seharusnya masih bisa tumbuh lebih besar. Aku tiba-tiba tidak tahu apa yang harus dikatakan. Topik ini semakin melenceng jauh. Sementara masih belum terjerumus ke dalam jurang asmara ini. Aku mendorongnya dan melarikan diri dengan panik. Tak peduli betapa besar bayangan psikologis yang kutimbulkan padanya. Setelah berlari keluar dari kamar mandi, aku langsung membenamkan diri ke tempat tidur. Mengubur wajah ke dalam selimut yang lembut. Dengan marah memukul tempat tidur dengan keras. Mencemooh diriku sendiri karena tergoda oleh penampilan. Adik tiri memiliki niat untuk menggoda. Kenapa aku seperti pria tua mesum yang terpancing ya? Mungkinkah benar itu diturunkan dari ayahku? Setelah ibuku meninggal, ayahku hidup sendiri selama 10 tahun. Membesarkanku seorang diri. Sekarang aku lulus universitas dan mewarisi perusahaan. Dia juga berhak untuk mengejar kebahagiaan. Tidak bisa memaksakan untuk menyalahkannya. Mencari cewek cantik saja. Di dalam pikiranku seolah ada dua kecil di ujung neraca. Terus-menerus menarik-narik. Membuatku sulit untuk membuat keputusan. Untungnya akhirnya akal sehat menguasai. Ini adalah pagi yang tidak tenang. Harga diri Liu Ruyan mengalami kekalahan besar. Jaga jarak 3 meter dariku. Sepanjang pagi berdiam di sofa. Tidak bergerak sama sekali. Rasanya seperti tidak ada. Kalau tidak saat aku naik turun tangga. Aku bisa melihat kepala hitam bulat itu. Aku hampir curiga dia kabur dari rumah. Rasa bersalah mulai menghantui. Mataku yang penuh perhatian sesekali menatapnya. Liu Ruyan tiba-tiba bangun dan pergi ke kamar mandi. Ponsel yang dia letakkan di meja teh bergetar hebat. Aku lihat ternyata telepon dari ibu tiri. Awalnya ingin baik hati menjawab teleponnya. Tapi ketika membuka ponsel, melihat riwayat pencarian di browsernya, aku terpaku. Riwayat pencarian penuh dengan kata, pelajar. Apa yang harus dilakukan jika terlalu kecil? Apakah bisa tumbuh setelah 18 tahun? Pertanyaan seperti itu. Aku terpaku menatap. Sampai getaran ponsel hilang di tanganku. Liu Ruyan turun tangga dan melihat ponselnya di tanganku. Wajah cantiknya langsung memerah. Gemeretak suara memanggilku kakak. Aku melihat anak ini terluka sampai tidak bisa bicara. Sejenak rasa bersalah mengalir deras di hatiku. Aku menghiburnya. Sebenarnya kemampuanmu sudah sangat luar biasa di antara teman sebaya. Siapa sangka setelah berkata begitu. Mata Liu Ruyan juga memerah. Seolah-olah segera menitikan air mata di detik berikutnya. Seperti biasanya, dia hampir berbisik bertanya padaku kakak. Apakah kamu sudah menemui banyak orang? Jadi itulah alasan kamu tidak tertarik padaku, kan? Bagaimana aku harus menjawab perkataan itu? Diam berarti mengiyakan. Liu Ruyan meyakini hal itu. Perasaannya menjadi semakin sedih. Saya dan Liu Ruyan duduk di dua ujung sofa. Tapi seperti dipisahkan oleh sungai dan perbatasan kerajaan. Jelas terbagi. Tak dapat dilampaui. Kami diam terus. Sampai ayah saya mengirim pesan bilang akan membawa ibu tiri pulang untuk makan siang. Liu Ruyan terdiam. Bangkit menuju dapur. Mengayunkan sendok penggorengan. Membuat meja penuh hidangan lezat. Kentang asam pedas, terong rebus kecap, tulang iga goreng garam dan lada, sayap ayam dengan kola, ikan, daging cincang wangi, sup telur rumput laut, melimpah seperti pesta pernikahan.
Saya ngiler ingin makan. Berdiri memegang tepi meja. Betapa ingin segera berubah menjadi setan jahat. Melahap dengan lahap. Aku tiba-tiba teringat rencana Ibu Tiri. Dia menangkap Liu Ruyan dengan menggoda. Sekarang terlihat dia benar-benar bisa pensiun. Membiarkan saudara tiri mengemban dua peran. Aku yang kenyang di sore hari berbaring santai di sofa. Mengelus perut sambil bersendawa. Ibu tiri membawa sup untuk pencernaan. Ayahku dengan bangga mengangkat plum. Lihatlah ini. Ibumu betapa berhati mulianya. Maksudnya dia memang pantas mendapatkan perlakuan baik itu. Ayahku mengulurkan tangan hendak mencium. Namun ibu tiri seolah tidak melihatnya. Langsung berjalan melewatinya. Meletakkan sup di depanku. Xiao Yan, sini. Ini tante buatkan khusus untukmu. Ekspresi bangga ayahku menjadi kaku. Menjadi abu beterbangan. Hanya tersisa kebingungan. Aku meliriknya sekilas. Di bawah tatapan cemburunya, aku mengangkat minuman dan meneguk satu teguk. Mengacungkan jempol setuju dengan ayah. Kamu benar. Bibi Ning memang benar contoh istri dan ibu yang baik. Hanya saja, istri dan ibu yang baik itu diperuntukkan hanya untuk aku saja. Ayahku menggemeretakkan gigi. Sayangnya ibu tiri tidak mengerti kesedihannya. Hanya tenggelam dalam kebahagiaan saat aku memuji dan mengakuinya. Tersenyum seperti bunga yang tersenyum. Alis dan sudut matanya memancarkan rasa malu yang bahagia. Karena kamu suka, maka Bibi akan membuatkannya untukmu setiap hari. 3 kali sehari, setiap makan berbeda. Ayah pergi dengan marah. Ibu tiri melihat sekeliling. Melihat ruang tamu hanya ada kami berdua. Dengan suara pelan tanya saya. Saya lihat mata Xiao Yan merah semua. Dia diperlakukan buruk oleh kamu, bukan? Ibu tiri memberi makan sampai 40. Belum hilang jiwa anak-anak. Ngobrol soal gosip. Mata berkilauan. Meskipun objek gosip itu adalah putrinya. Saat itu aku tidak mengerti makna dari ucapannya. Berpikir serius sebentar. Malu sebagai wanita Liu Ruyan sangat terguncang oleh aku. Bisa dikatakan juga aku yang memperlakukannya dengan sangat buruk. Jadi aku mengangguk sedikit berat. Ingin membuat dia membuka pikiran. Agar Liu Ruyan tidak jatuh terpuruk selamanya. Namun ibu tiri sangat antusias. Menutupi mulut dengan tangan. Matanya menampakkan senyum licik seperti rencana yang berhasil. Bergumam sendiri. Ya Tuhan, sangat bagus. Rencana kami untuk posisi atas telah maju selangkah. Lalu menyenandungkan lagu sambil naik tangga dan berpapasan dengan Liu Ruyan. Si mendorong bahunya dengan semangat. Berkedip-kedip sambil berkata, benar-benar anak naga. Benar-benar anak burung phoenix. Kamu lebih berpotensi dari ibu ini. Ingat untuk terus berusaha ya. Kata-kata itu membuat orang bingung. Liu Ruyan diam saja. Menundukkan kepala dengan ekspresi suram. Ayahku akan membawa ibu tiri pergi berbulan madu. Pada hari keberangkatan, ibu tiri dengan berat hati, memegang tangan saya di pintu masuk dan mengucapkan selamat tinggal. Penuh dengan kasih sayang. Xiao Yan, meskipun bibimu tidak ada, kamu harus tetap makan dengan baik. Sambil berkata dan melotot, Liu Ruyan yang berdiri di tengah ruang tamu berkata, keterampilan memasak Xiao Yan tidak seenak bibinya. Tubuhnya bisa saja membanggakan. Jangan sampai tergoda oleh keterampilan memasaknya. Bibi yang benar-benar hebat. Ibu tiri memberi nasihat. Intinya hanya satu. Jangan sampai hatimu tergoda oleh Liu Ruyan. Dia harus menempati posisi terpenting di hatiku. Di zaman ini, demi sukses dan posisi. Bahkan anak perempuan bisa menjadi rival cinta. Ibu tiri ingin memberi aku ciuman perpisahan. Aku dengan canggung melirik ayahku. Tatapan cemburu dan benci darinya. Seakan ingin menusukku dengan 2 lubang. Belakangan ini ibu tiri perhatian padaku. Sampai-sampai tidak peduli pada ayahku. Membuatnya kesal dan menggerutu. Jadi, istrilah yang aku nikahi untukmu, kan? Sekarang kalau cium lagi. Aku khawatir hubungan ayah dan anakku akan berakhir. Memikirkan hal ini, aku mengulurkan tangan untuk menahan wajah ibu tiri yang merunduk ke depan. Berbicara untuk mencegah Tante Ning kembali dan berkata nanti saja. Hati-hati kalau sampai ketinggalan pesawat. Ibu tiri menghela napas penuh penyesalan. Dengan perasaan kecewa, dia menggandeng tangan ayahku dan pergi. Di rumah hanya tersisa aku dan Liu Ruyan berdua. Masih dia yang memasak. Aku hanya menjadi pecundang yang cuma bisa kerja. Dapur setengah terbuka. Pintu kaca terbuka lebar.
Aku duduk di ruang makan. Kebetulan bisa melihat sosoknya yang sibuk. Liu Ruyan mengenakan pakaian santai berwarna putih. Tali celemek di belakangnya diikat menjadi pita yang cantik, tepat menonjolkan pinggangnya yang indah. Dua kakinya yang lurus panjang terlihat di bawah rok plisket. Tidak ada gadis yang tidak akan iri melihatnya. Tak sengaja teringat. Beberapa waktu lalu aku mabuk. Kebetulan bertemu dengannya. Menggendong bak mandi bersiap ke kamar mandi. Aku terkekeh 2 kali. Dari jauh meniup peluit nakal kepadanya 2 kali. Liu Ruyan dengan patuh berhenti melangkah. Tunduk dengan jinak. Poni panjang yang berantakan jatuh di depan matanya. Dia mengatupkan bibir tipis berwarna pucat. Pelan bertanya padaku, "Kakak, kamu ada urusan?" Aku berjalan sempoyongan mendekatinya sambil bersendawa. Bau minuman keras menyebar ke wajahnya. Ada urusan. Wajahnya mulai memerah. Seperti sudah minum minuman keras yang kuat. Merah hampir seperti mengalir darah. Dia secara refleks menghindar ke belakang. Membuat aku tidak senang. Dia menarik kerah bajunya. Menarik orang itu mendekat ke arahnya. Mempertanyakan kenapa aku bau mulut. Menghindar sejauh ini. Dia langsung semakin canggung. Setelah beberapa saat baru bisa mengeluarkan 2 kata. Tidak, tidak bau. Kalau begitu dekatkan saja. Aku meraih tangan orang itu dan mendorongnya masuk ke dalam rumah. Berdentang, baskom mandi yang dia pegang jatuh ke lantai. Memori juga terputus di sini. Malam itu aku tidak bisa tidur dengan nyenyak. Ibuku yang pemarah itu muncul lagi dalam mimpiku. Dia menggendong pentungan serigala. Dengan penuh amarah masuk ke dalam rumah. Menarikku dari tempat tidur. Lalu memukuli anak nakal ini tanpa henti. Bagaimana aku mendidikmu? Kamu malah membuat orang itu tidur denganmu. Dia bahkan belum berumur 20. Hati nuranimu bisa tenang? Dalam mimpi, ibuku mengutukku dengan dalam soal moral. Setelah bangun tidur, aku tidak bisa tidur lagi. Berbadan telanjang duduk di tepi tempat tidur sambil merenung. Liu Ruyan bangun tidur memeluk pendingin udara. Memanggilku dengan nada malas yang memalukan. "Kakak." Aku menoleh dan melihatnya. Memancarkan senyum yang pucat dan lemah. Berpikir bagaimana aku akan menjelaskan kepadanya. Perilaku binatang buasku setelah mabuk semalam. Ternyata dia pengertian. "Kakak, aku mengerti semuanya. Aku tidak butuh kamu bertanggung jawab." Kemudian dia membuka selimut dan turun dari tempat tidur mencari pakaiannya di lantai. Saat dia berpakaian, dia menunjukkan senyum keras kepala padaku. Seolah berkata tidak apa-apa. "Kamu tidak perlu merasa bersalah." Tetapi aku semakin merasa tidak nyaman. Rasa bersalah di dalam hati. Saat Liu Ruyan tanpa keluhan membuatkan sup penawar mabuk untukku. Tiba di puncak. Aku dengan terkejut bertanya padanya. "Bukankah kamu harus membenciku? Bisa saja lapor polisi." Liu Ruyan mengusap rambut panjang yang lembut. Dengan malu-malu dan ragu berkata, "Aku juga melakukannya dengan sukarela. Lagi pula tadi malam aku juga sangat bahagia. Akhirnya aku yang ketinggalan zaman. Tidak menyangka anak muda sekarang sangat terbuka." Sejak saat itu, aku dan Liu Ruyan selalu menjaga hubungan. Ambigu yang samar-samar. Dia juga orang yang sedikit licik. Setiap hari selalu mengirim pesan untuk menggoda aku. "Kakak, apakah kamu pulang malam ini? Perlukah aku mengantar makan ke kantormu? Kakak, apakah perlu aku mengantar makan ke kantormu? Kakak." Selain itu, dia juga ingin memanfaatkan kesempatan untuk memamerkan tubuhnya yang indah. Hanya untuk menarik perhatianku. Seperti saat ini, Liu Ruyan menyadari tatapanku. Dengan mata menyipit ia tersenyum lembut kepadaku dan berkata, "Segera kita bisa makan." Aku langsung terbesit pikiran untuk menggoda dia. Aku melewati dan mengangkat dagunya yang sudah tersenyum. "Bercanda, bolehkah aku memakanmu?" Liu Ruyan terdiam. Kemudian wajahnya berubah merah padam. Tak bersuara. Aku suka melihat dia dalam keadaan seperti itu. Ini adalah godaan yang disengaja dan dimengerti bersama. Liu Ruyan tenggelam di dalamnya. Sedangkan aku berjalan di tepi moral. Menikmati kesenangan bersama Bede. Setelah ayah dan ibu tiriku pergi. Besoknya adalah ulang tahun Liu Ruyan. Aku membelikannya kue ulang tahun. Dia tampaknya tahu. Saya tidak menginvestasikan 100% perasaan dalam hubungan ini. Saat saya bertanya apa hadiah ulang tahun yang dia inginkan, dia bilang ingin sebuah identitas yang sah. Liu Ruyan memiringkan kepala memandangku. Matanya penuh dengan harapan.
Tapi dia menunggu lama tanpa mendapat tanggapan dariku. Lalu dia membalikkan kepala. Yang Chun tersenyum kecil. Mendorong diri sendiri. Tidak apa-apa. Aku akan menunggu hari saat kakak benar-benar jatuh hati padaku. Si kecil malang itu bermaksud kuat tapi terlihat dalam raut wajahnya pura-pura tegar. Lalu aku menepuk kepalanya dan berkata, kamu lulus kuliah tepat saat berumur 22 tahun. Kalau saat itu kamu masih ingin bersamaku, kita akan menikah secara resmi. Liu Ruyan terkejut membuka matanya lebar-lebar. Sulit diperkirakan kebahagiaan datang dengan begitu. Tiba-tiba dia buru-buru bangkit dan melangkah mundur saat kakinya tersandung kursi. Orang dan kursinya jatuh dengan keras. Terkejut selama 1 detik, lalu tertawa dengan bodohnya. Aku menundukkan pandangan dan berpikir dalam hati. Benar-benar gadis bodoh. Setelah makan kue ulang tahun, Liu Ruyan minum sedikit alkohol. Merayu aku. Ingin aku mencium dia. Dia lebih pendek dari aku 1 kepala. Seekor anjing jinak meletakkan kepalanya di lekuk bahuku. Terus menggosokkan tubuhnya. Memanggil, kakak, kakak, sampai hatiku meleleh. Dia memeluk pinggangku. Sedikit menutup mata, manja berkata, King seperti sebelumnya tidak mau aku merapikan rambut panjang halusnya. Sengaja menentang dia. Liu Ruyan langsung cemberut tidak puas. Memandangku tanpa berkedip sekejap. Matanya yang berwarna biru muda sangat jernih. Seperti genangan air musim semi yang berkerut dan berkilauan. Setengah berat tubuhnya menekan tubuhku. Aku mendorongnya sedikit. Dia mulai memerintah. Dia bertingkah ngotot, mencium sekali saja lalu bangun. Tingkah tawar-menawar ini sangat mirip dengan anak manja yang memaksa orang tua membelikan mainan. Aku tertawa kesal. Mencium bibir merah meronanya sekali. Liu Ruyan langsung tersenyum cerah. Tapi dia tidak menepati janji untuk bangun. Kepalanya merunduk. Tubuhnya yang panjang ikut menekan turun. Menekanku di sofa. Aku kira aku akan tidur semalam dengan pelukan ini. Tiba-tiba tengah malam Liu Ruyan bangun dan melepas pakaiannya. Sambil bergumam pelan sangat panas. Sambil membuka pakaiannya sampai telanjang bulat. Masuk ke kamar mandi untuk mandi air dingin. Aku diam saja sepanjang waktu menonton. Tidak mengerti apakah Liu Ruyan mabuk atau sedang tidur berjalan. Sampai dia kembali. Dia kembali memelukku dan tertidur di sofa sempit. Keesokan paginya bangun. Pinggangku pegal dan punggung sakit. Hampir saja lenganku tidak bisa diangkat. Saat mengantar Liu Ruyan ke sekolah dengan mobil. Dia beberapa kali melihat ke arahku. Ingin mengatakan sesuatu tapi ragu. Aku mendesak, kalau ada yang mau dikatakan. Kalau ada, katakan saja. Lalu keheningan panjang kembali. Dia akhirnya mengumpulkan keberanian bertanya kepada kakakku. Apakah aku kemarin mabuk lalu bertingkah aneh? Kamu sudah tidur. Kok kamu tahu? Masalah itu membuatku sangat marah. Dia menganggapku bantal dan memelukku sepanjang malam. Dia membungkus tubuhku dengan tangan dan kaki. Membuatku tak punya ruang untuk bergerak. Sofa juga sempit. Bisa tidur nyenyak itu cuma mitos. Aku memalingkan kepala dengan kesal. Dalam kemarahan. Untuk sesaat tak bersuara. Melihat Liu Ruyan semakin merasa bersalah. Kalau nanti aku membuat keributan lagi, kamu bisa memukulku saja. Aku tak akan membalas. Dalam keheranan sendiri. Menginjak rem dengan keras. Ban bergesekan dengan tanah. Mengeluarkan suara yang tajam. Aku menoleh dan menatap tak percaya gadis di kursi depan. Dia mengenakan kemeja putih. Di bawah dipadukan dengan rok plisket biru muda. Segar bagaikan siswa SMA. Namun wajah cantiknya jelas seperti wanita dewasa. Saat berbicara pun masih penuh dengan kekanak-kanakan. Benar-benar, kalau tidak dia harus ribut denganku. Mengatakan aku telah menginjak-injak harga dirinya. Aku menatap mata Liu Ruyan. Matanya jernih. Tidak tercampur sedikit kotoran, bening. Seperti langit malam musim panas yang paling cerah. Saat berumur 12 tahun. Ibuku mengalami kecelakaan saat pulang dari belanja. Ayahku duduk di tangga depan rumah. Diam-diam merokok sepanjang sore. Seluruh tubuhnya terlalu tenang. Setelah aku pulang sekolah, dia hanya berkata dengan suara pelan. Ibumu sudah tiada. Dia memelukku ke kamar mayat rumah sakit untuk mengenali jenazahnya. Dari kremasi sampai penguburan. Ayahku tidak meneteskan setetes air mata pun. Pada malam hari ke-7, ibuku datang dalam mimpi marah-marah menyalahkan ayahku. Orang tua-tua itu memang tidak punya perasaan padaku.
tidak menangis sedikit pun. Lalu mencubit pipiku yang cabi. Bersiul dan berkata, kalau dia mencari istri, kamu benar-benar tidak ada yang mau. Tapi tidak apa-apa, ibu akan selalu menemanimu. Seperti yang dia katakan, dia selalu menemani saya. Kadang-kadang datang dalam mimpiku untuk berjalan-jalan. 10 tahun waktu. Ibu saya selalu menemani saya. Mengajariku tentang cara menjadi pribadi yang baik. Mengajariku pengetahuan mengelola perusahaan. Yang paling sering dia pesan adalah mencintai diri sebelum mencintai orang lain. Jangan menaruh terlalu banyak pikiran pada cinta. Jangan seperti saya yang mengurus keluarga ini sepanjang hidup. Akhirnya setelah meninggal, di mulut ayahmu jadi nenek tua yang menyebalkan itu. Ibu saya pada akhirnya menyesal. Perasaan antara ibu saya dan ayah saya. Saya tidak tahu apakah ayah saya mencintainya. Tapi ayahku sangat menyayangiku. Selama 10 tahun tidak menikah lagi. Tidak berpacaran. Seorang duda emas. Bekerja keras membesarkanku. Tidak membiarkanku menderita sedikit pun. Saat lulus universitas, dia dengan sungguh-sungguh bertatap muka denganku. Dengan nada serius berkata, kamu sudah dewasa. Aku juga harus menjalani hidupku sendiri. Aku akan menikah. Juga akan punya anak lagi. Tapi semua yang mama dan aku usahakan bersama hanyalah milikmu. Jadi seluruh harta keluarga Ming jatuh ke tanganku. Ayahku mulai dari nol menjadi kakek renta yang tak punya apa-apa. Tiba-tiba, seseorang menyerahkan beban ketergantungan yang berat ke tanganku. Bagian yang hilang dari hidupku seolah terluka kembali seperti diperbaiki. Aku merasakan beban yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Adalah beban setelah hidup. Liu Ruyan menahan napas dan berkonsentrasi. Bolehkah aku bertanya kepada kakakku? Jika kamu mau percaya kata-kataku, bisa dipercaya untuk seumur hidup. Hal seperti ini adalah yang pertama kali. Tapi kamu memberiku pohon persik kayu. Aku rela membalasnya dengan giok yang indah. Mendengar itu, Liu Ruyan menunjukkan senyum lega seperti melepaskan beban. Mobil melaju sampai di depan gerbang Universitas Liu Ruyan. Aku menyuruhnya turun dari mobil. Liu Ruyan tidak rela. Tidak mau melepasiku. Mengantar dia sampai di bawah asrama. Seekor anjing kecil yang manja memelukmu dan bersikap manja. Adegan itu, meskipun hati sebesar besi, tidak berperasaan, pasti tidak bisa menahan diri. Dengan terpaksa, aku cuma bisa setuju. Liu Ruyan menggenggam jari-jari tanganku erat. Tangan yang lain kugunakan untuk membawa barang bawaannya. Kami berdua berjalan santai di jalan setapak yang rindang. Memperkenalkan kampusnya yang dulu. Tiba-tiba ada yang memanggil namaku. Aku menoleh ke belakang. Ternyata itu teman kuliahku, Su Xiaoya. Selama kuliah, aku dan Su Xiaoya satu laboratorium. Hubungan kami cukup baik. Setelah lulus, kami berpisah arah. Kontak jadi berkurang. Tiba-tiba bertemu terasa agak langka. Aku bersiap untuk menyapa dia beberapa kata. Namun tiba-tiba tangan yang menggenggam tanganku menjadi lebih erat. Saat merasa bingung, suara Su Xiaoya yang agak mengejek terdengar. Kupikir kamu ini orang rendahan bisa jadi apa? Hasilnya bukankah seperti ibumu yang rendahan itu? Mencari pelukan dari seseorang yang punya pengaruh besar. Memang pengaruh besar Liu Ruyan. Tapi ucapan pemimpin pedang itu terlalu menyakitkan, kan? Aku melirik Liu Ruyan. Tatapan penuh senyum tertuju pada Su Xiaoya. Kalian berdua bermusuhan. Wajah Su Xiaoya sedikit cerah kembali. Mengingatkanku, Yang, jangan sampai tertipu oleh perempuan rendahan itu. Dia dan ibunya yang licik itu sama-sama bukan orang baik. Suasana mencekam. Wajah Liu Ruyan yang biasanya muram meledak pada saat itu. Bebas. Tanganku bergerak maju. Tepukan keras mendarat di wajah Su Xiaoya. Teriakan marah memperingatkan. Jangan kau bicara seperti itu. Wajah Su Xiaoya terpelintir oleh tamparan. Sudut mulut mengeluarkan darah. Setelah dia menyadarinya, berkelahi dengan Liu Ruyan. Keduanya saling mencakar dengan keras. Rambut berjatuhan kemana-mana. Saya melihat alis saya berkerut. Membayangkan sebuah drama mewah penuh intrik yang menarik. Su Xiaoya bagaimanapun lebih tua. Lebih berpengalaman. Liu Ruyan sedikit kalah. Saya takut dia dirugikan. Segera menghentikan Liu Ruyan dan memanggilnya kembali. Tangannya yang mencengkeram rambut Su Xiaoya tiba-tiba berhenti di udara. Bentuk tubuhnya seolah-olah membeku sekejap. Dia berhenti sepihak dalam pertengkaran ini. Dengan lesu berjalan kembali ke sisiku.
Alis dan matanya menunduk. Seperti anak yang menunggu dimarahi setelah melakukan kesalahan. Su Xiaoya mengusap sudut mulutnya. Langkah besar melangkah ke sini. Liu Ruyan secara naluriah ingin berdiri di depanku. Tetapi aku menghentikannya. Aku memotongnya dengan suara dingin. Su Xiaoya, apakah kamu menganggap aku anak berusia 3 tahun? Tidak punya kemampuan menilai. Perlu kamu yang mengajariku melakukan sesuatu. Langkah Su Xiaoya terhenti. Wajahnya terlihat buruk. Aku hanya berniat baik untuk mengingatkanmu. Nanti jika mereka ibu dan anak itu menipumu dan menguras harta, jangan datang mencari aku. Menangis sambil mengguling seperti anjing menangkap tikus. Campur tangan urusan orang lain. Sepanjang hidupku paling benci orang yang bersikap tinggi hati. Sombong memberi petunjuk tentang negeri. Su Xiaoya pergi dengan sedih. Liu Ruyan dipukul sampai terluka parah. Benar-benar seperti anak anjing yang malang. Aku menoleh padanya dan menghela napas. Perawat pergi untuk membersihkan lukanya. Sudut bibirnya robek dengan luka kecil. Ketika kapas menyentuh lukanya, dia kesakitan dan menarik napas dingin. Refleks menghindar ke samping. Namun aku dengan paksa membalikkan kepalanya. Aku menatapnya tajam. Sekarang tahu sakitnya. Waktu berkelahi tadi kau cukup hebat. Liu Ruyan menundukkan kelopak matanya. Bulu matanya bergetar lembut. Kakak, orang lain boleh memarahiku. Tapi tidak boleh memarahinya. Dia adalah orang yang terbaik bagiku di dunia ini. Dia yang dimaksud dengan dia, dalam ucapannya adalah Ibu Tiri. Barulah aku tahu bahwa ada kisah yang begitu berliku. Liu Ruyan bukanlah anak kandung Ibu Tiri. Pada masa itu, anak perempuan yang tidak pandai sekolah biasanya akan memilih untuk pergi bekerja. Saat umur sudah cukup, kembali untuk menikah dan punya anak. Namun ibu tiri dan orang tua sudah meninggal. Di rumah masih ada adik perempuan yang harus dia rawat. Berusaha keras menghasilkan uang. Ingin membiayai adiknya kuliah. Melihat semuanya berjalan ke arah yang baik. Tapi tidak tahan dengan adiknya yang kekurangan kasih sayang. Terjatuh ke tangan ayah Liu Ruyan King. Dibujuk hingga melahirkan anak. Setelah ibu tiri mengetahui hal ini, sangat marah. Adiknya memang keras kepala. Dia pernah berkata akan menikah denganku. Kemudian terungkap bahwa ayah Liu Ruyan King sudah menikah dan punya anak. Barulah adiknya tahu bahwa dia telah ditipu. Menggendong anak pergi untuk melompat ke sungai. Ibu tiri buru-buru mencari. Namun hanya menemukan Liu Ruyan yang hampir membeku di salju dingin. Serta sepasang sepatu yang tertata rapi. Ibu tiri waktu itu juga hanya seorang gadis berusia awal 20-an. Namun dengan penuh pengorbanan membesarkan Liu Ruyan. Tidak menikah, tidak punya anak. Aku mengeluarkan suara terengah. Tak heran ibu tiri ini masih muda. Ternyata rahasia perawatan adalah tidak menikah dan tidak punya anak ya. Selama bertahun-tahun ibu tiri mencoba menuntut keadilan untuk saudara perempuannya yang sudah meninggal. Akhirnya semua berakhir dengan kegagalan. Dalam pandangan keluarga Liu, mereka malah dianggap sebagai pihak yang bersalah. Aku mengakui saat mendekatimu. Niatku tidak murni. Memang ingin bergantung pada kekayaanmu. Untuk menjamin kehidupan seterusnya. Tapi semua itu terjadi dengan syarat aku menyukaimu. Setelah Liu Ruyan selesai bicara, ia menjadi tenang. Menunggu vonisku. Menyukaiku. Kamu bocah kecil itu sejak dulu sudah memilihkan. Pemberi dana. Aku tidak bisa menahan tawa. Menepuk kepalanya. Dia agak malu. Dengan jujur berkata, karena aku menyukaimu. Makanya Mama sengaja mendekati Paman Song. Ingin menciptakan kesempatan agar aku bisa mengejarmu. Haha, aku terkejut. Kamu bermaksud mengatakan ayahku dan ibumu akan bersama. Karena kamu menyukaiku. Liu Ruyan terdiam sejenak. Lalu menggeleng dengan gila-gilaan. Bukan begitu. Awalnya Mama hanya ingin menjalin hubungan dengan Paman Song. Untuk menciptakan kesempatan supaya aku bisa mengenalmu. Tapi tidak menyangka Paman Su jatuh cinta pada keahlian memasak Mama. Lama-kelamaan, mereka pun menjadi sepasang. Likuan di tengah ini. Sungguh sulit dipercayai. Setelah setengah hari, aku yang sebenarnya membeli satu dapat satu itu. Aku sebenarnya tidak berniat menyalahkan Liu Ruyan. Sekarang salah paham sudah jelas dijelaskan. Selain itu, aku juga penasaran akan satu hal lagi. Lalu dengan senyum, aku bertanya padanya, kapan kamu mulai menyukaiku? Saat kamu menyerahkan payung padaku. Waktu aku kuliah.
Liu Ruyan masih anak SMP yang kecil. Pertemuan pertama kami terjadi saat hujan. Kelas mereka diajak guru berkunjung ke Universitas K. Liu Ruyan meninggalkan rombongan sendiri. Saat itu hujan deras turun. Saat aku keluar dari laboratorium, dia memegang kepala dan ingin berlari ke hujan deras. Entah kenapa aku memanggilnya. Anak kecil Liu Ruyan menoleh dengan bingung. Setengah kaki sudah melangkah ke dalam hujan. Celana basah tersiram air hujan yang dingin. Aku memasukkan payung yang kupegang ke dalam pelukannya. Dengan tergesa-gesa bersembunyi di bawah payung teman sekamar. Semuanya terjadi terlalu cepat. Ucapan terima kasih dari Liu Ruyan tersangkut di tenggorokan. Belum sempat keluar kata-kata. Setelah kejadian itu, Liu Ruyan sering datang ke gedung laboratorium tempat aku pertama kali bertemu. Ingin mencoba keberuntungan. Melihat apakah bisa bertemu secara kebetulan. Dia menjadikan universitasku sebagai tujuan untuk berusaha. Sayangnya takdir tidak berpihak. Perbedaan usia ada di sini. Aku sudah lulus. Dia mengira hidup ini harus berakhir aku menjadi orang biasa di keramaian. Tidak ada hubungan lagi. Syukurlah Ibu Tiri mendukung. Langsung membuat ayahku menyerah. Ini adalah niat lama yang disengaja karena ketertarikan pada penampilan. Kamu suka? Aku menyetujui. Liu Ruyan. Alis dan matanya rileks. Memunculkan senyum bahagia. Waktu berjalan tidak adil dan datar. Sudah lewat 3 tahun. Ayah dan ibu tiri saya keliling dunia. Sering tidak pulang ke rumah. Setelah beberapa tahun berlatih, aku semakin mahir dalam bisnis. Baru saja menutup kesepakatan dengan pihak A. Manajer mereka mengundang saya makan siang. Aku melihat jam. Tersenyum menolak. Maaf. Hari ini anakku lulus. Aku harus hadir. Aku pergi dulu. Liu Ruyan. Upacara kelulusan di sekolah mereka selesai. Mereka sudah selesai mengambil foto bersama. Seorang pria tampan memanggil Liu Ruyan. Ingin mengajaknya bertemu sore untuk foto kenang-kenangan. Liu Ruyan terdiam sebentar. Mengeluarkan buku keluarga dari dompet yang besar. Katakan tidak bisa. Aku harus pergi dengan kakakku untuk membuat surat nikah. Pria itu terkejut dengan panggilan kakakku padaku. Liu Ruyan melihat ke arahku dari kejauhan melalui kerumunan. Tersenyum sambil mengulangi. Ya, dia memang kakakku. Saat berikutnya, meninggalkan pria yang masih terkejut dan berlari ke arahku. Dia langsung melompat ke pelukanku seperti burung layang-layang kembali ke sarang. Aku terjungkal hampir tidak menangkapnya. Hal pertama yang dilakukan Liu Ruyan saat mendekat adalah memeriksa tasku. Dengan panik bertanya apakah membawa buku keluarga. Sedang buru-buru reinkarnasi. Aku bercanda padanya. Membiarkannya mengacak-acak tasku. Melihat buku keluarga saya. Diam-diam berbaring di antara lapisan tas selempang. Baru dia menghela napas lega. Bilang aku cemas ya. Wajah gadis itu tetap seperti dulu. Perasaan belum berubah. Kami pergi bersama ke kantor catatan sipil. Aku duduk dengan postur yang benar. Kepalanya sedikit miring ke arahku. Bersandar di bahuku. Tersenyum manis menghadap kamera. Seperti anak kecil yang baru mendapat permen. Wajah penuh kebahagiaan. Saat baru saja menutup segelnya. Hubunganku dengan Liu Ruyan diakui secara resmi. Liu Ruyan berkata dengan sedikit bangga. Kakak nanti menjadi milikku. Hanya milikku seorang. Mengambil foto dengan ponsel. Mengunggah ke teman dekat. Grup keluarga hampir ingin mengumumkannya ke semua. Aku tanpa daya mengerutkan bibir. Bersandar pada sandaran kursi tidur. Dalam keadaan setengah sadar sepertinya mendengar bisikannya. Sungguh sangat menyukai abang.